Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian ulumul hadis ini. Tapi sebelumnya seperti biasa mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengirimkan pahala surah Al-Fatihah kepada segenap orang tua dan guru kita yang sudah berjasa dalam menyampaikan ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadzina wa li asatidatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa li tullabina wa li talibatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a. ونخص خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب شيخ الدكتور محمود الطحان وكذلك لشيخنا الشيخ المرحوم كي علي مصطفى يعقوب نفعنا بعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Baik, Bapak Ibu, pada pertemuan sebelum ini atau pertemuan minggu lalu kita sudah selesai membahas rincian dari jenis pertama dari hadis makbul, ya, yaitu hadis sahih, di mana di bagian atau sub bahasan terakhir minggu lalu itu kita sudah membahas apakah hadis sahih itu disyaratkan harus aziz, gitu ya. Apakah hadis sahih itu sanadnya minimal harus 2 atau boleh 1, atau dalam artian gharib, gitu ya. Nah, pada bahasan ini sudah kita ketahui bahwa hadis sahih itu tidak disyaratkan sanadnya harus 2, atau dalam arti kata dia harus aziz. Bukan seperti itu. Tapi boleh saja hadis sahih itu juga berstatus sebagai hadis gharib, ya, hadis yang hanya punya 1 sanad saja. Asalkan 1 sanad itu memenuhi kriteria hadis sahih. Ya. Jadi boleh saja hadis itu berstatus sahih sekalipun sanadnya cuma 1, asalkan sanad yang 1 itu memenuhi 5 syarat kesahihan. Yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang siqah, ya, yang adil lagi dhabit, kemudian tidak syadz, tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya, kemudian tidak juga punya illah atau tidak ada cacat yang menyebabkan hadis itu berubah menjadi hadis dhaif. Nah, selama kelima syarat itu terpenuhi dalam sebuah jalur sanad, ya, maka sekalipun sanadnya 1, maka bisa saja dia disebut dengan hadis sahih.
Nah, itu akhir dari akhir dari bahasan kita minggu lalu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kepada bahasan atau pembahagian yang kedua dari hadis maqbul, yaitu hadis hasan ya. Hadis hasan. Nah, apa itu hadis hasan? Apa saja syarat dan ketentuannya? Kemudian apa saja tingkatan-tingkatannya? Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas ya. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hasanu. Ini adalah bahasan tentang hadis hasan ya. Al-awwal ta'rifuhu. Yang pertama adalah pengertiannya. Apa pengertian atau apa yang dimaksud dengan hadis hasan itu ya? Oke. Al-alif lughatan huwa sifatun musyabbahatun minal husni bima'na al-jamali. Secara bahasa, istilah hasan itu merupakan sifatun musyabbahah. Sigatnya adalah sifat musyabbahah. Nah, ini sudah sering kita ulang-ulang. Jadi, sifat musyabbahah itu adalah, kalau dalam ilmu sharaf, dia mempunyai makna isim yang menunjukkan pelaku ya, atau isim yang menunjukkan yang melakukan sebuah perbuatan. Nah, cuma sifat musyabbahah ini dia merupakan sifat yang lazim, sifat yang thabit, yang tetap di mausufnya. Jadi kalau seandainya sifat musyabbahah ini mensifati sebuah isim atau kata benda sebelumnya, maka umumnya sifat itu bersifat thabit, bersifat tetap, tidak berubah ya. Nah, berbeda dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il, dia mensifati kata sebelumnya tapi bisa berubah. Nah, sementara kalau sifat musyabbahah, dia tetap dalam artian tidak mengalami perubahan dari mausufnya atau dari kata yang dia sifati. Nah, biasanya sifat musyabbahah itu terambilkan dari fiil yang lazim namanya, atau fiil yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Nah, secara bahasa ya, al-hasan itu sifat musyabbahah minal husni, dari kata-kata al-husni. Ya, husni, husnan, fu'lan, bimakna jamal, yang bermakna jamal. Jamal itu maknanya indah ya, bagus. Jamal. Nah, istilahan, secara istilah, ikhtalafat aqwalul ulama'i fi ta'rifil hasani. Nah, ini bukan hasanah, hasani, mudhafun ilaih. Secara istilah atau secara terminologi, para ulama hadis itu ikhtalafat, berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis hasan. Nazran li'annahu mutawassitun baina sahihi wad dha'ifi. Kenapa mereka berselisih? Kenapa mereka berbeda pendapat? Nazran, karena memandang atau karena melihat bahwasanya hadis hasan itu adalah mutawassitun, merupakan status di antara hadis sahih dan hadis dhaif. Dia adalah pertengahan ya. Ya, hadis pertengahan, mutawassit antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Nah, jadi para ulama itu beda pendapat gimana cara mendefinisikan hadis hasan. Nah, kenapa muncul perbedaan pendapat itu? Ya karena status hasan ini yang berada antara sahih dan dhaif. Nah, wali anna ba'dahum arrafa ahada qismaihi. Nah, kenapa beda pendapat juga? Karena sebahagian mereka ahli hadis itu arrafa ahada qismaihi, hanya mendefinisikan salah satu dari dua pembahagiannya saja. Nah, jadi ada juga sebahagian ahli hadis mendefinisikan hadis hasan ini dengan salah satu jenisnya. Ya.
Nah, nanti hadis hasan ini ada dua jenis. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Nah, jadi ada sebagian definisi yang dibuat oleh para ulama itu nanti arahnya hanya ke salah satunya saja, tidak mendefinisikan hasan secara umum, ya, hasan secara pengertian khususnya. Nah, sehingga pengertian itu nanti ada juga yang mengarah hanya di salah satu pembahagiannya saja. Ada kalanya hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi. Wa sa'adzkuru ba'dha tilka ta'rifat. Ya, tsumma akhtaru ma arahu awfaqa min ghairihi. Nah, Imam atau Dr. Mahmud Tohan sa'adzkuru, ya, saya akan sebutkan, kata beliau, sebahagian dari pengertian-pengertian itu, tsumma akhtaru, kemudian saya akan pilih ma arahu awfaqa min ghairihi, yaitu pendapat yang saya anggap lebih tepat, ya, awfaq itu artinya lebih tepat dari yang lain. Nah, jadi setelah ini kita akan membaca ada beberapa pendapat ulama terkait dengan pengertian hadis hasan. Nah, apa saja pengertian yang dikemukakan oleh para ulama? Nah, yang pertama, ta'riful Khattabi, ya, definisi yang diusulkan oleh Imam Al-Khattabi. Nah, pengarang kitab Ma'alimus Sunan, syarah dari Sunan Abi Daud, ya. Nah, apa kata beliau Imam Al-Khattabi? Huwa ma'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu wa alaihi madaru aktsaril hadithi. Hadis hasan itu adalah hadis yang makhrajuhu urif, yang dikenal sumbernya atau makhrajuhu, tempat munculnya hadis itu. Ya, jadi sumber hadisnya diketahui. Washtahara rijaluhu, dan para periwayatnya masyhur. Periwayatnya dikenal, ya. Para perawinya dikenal orang dengan kebaikannya. Wa alaihi madaru aktsaril hadis, dan di atas hadis itu madaru aktsaril hadis. Itu berlaku kebanyakan makna hadis. Ya. Jadi hadis-hadis itu maknanya itu mendukung hadis itu. Nah, itu kata beliau, ya. Wa huwa allazi yaqbaluhu aktsarul ulama, dan hadis itu juga diterima oleh mayoritas ulama, wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha, dan juga diterapkan atau diamalkan atau digunakan oleh oleh mayoritas fuqaha. Ya, oleh 'ammatul fuqaha, oleh fuqaha secara umum. Nah, berdasarkan hadis ini atau berdasarkan pengertian ini, menurut Imam Al-Khattabi, hadis hasan itu adalah hadis yang jelas, ya, tempatnya jelas, ya, makhraj itu artinya tempat referensinya jelas, dari mana munculnya, kemudian periwayatnya terkenal, kemudian dia didukung oleh hadis-hadis yang lain juga maknanya, kemudian juga diterima oleh kebanyakan ulama dan juga dipakai dalam istimbatul ahkam. Nah, ini pengertian hadis hasan. Nah, cuma pengertian yang seperti ini menurut ulama lain itu sangat umum, ya. Sehingga pengertian hadis hasan yang dikemukakan oleh Imam Al-Khattabi ini sering dikritisi oleh ulama lain. Pengertiannya sangat umum, sangat bisa saja hadis sahih juga masuk dalam pengertian ini, ya, karena hadis sahih juga urifa makhrajuhu, kemudian masyhur periwayatnya, kemudian digunakan dan dipakai oleh mayoritas ulama. Nah, lantas apa bedanya pengertian ini dengan hadis sahih? Nah, jadi pendapat ini banyak menuai kritikan, ya, karena pengertian yang beliau buat itu sangat umum, sehingga tidak mencegah adanya hal lain masuk ke dalam pengertian ini. Nah, karena kalau kita belajar ilmu mantik, ta'rif itu disyaratkan harus mundhabit, ya. Mundhabit. Nah, dia itu harus harus menghimpun semua
kemungkinan yang ditakrif atau yang didefinisikan, kemudian harus juga membatasi hal-hal yang tidak masuk kepada benda yang ditakrifkan atau yang didefinisikan. Nah, sementara takrif yang dilakukan atau yang dituliskan atau yang disampaikan oleh Imam Al-Khattabi ini itu tidak mencegah adanya unsur lain masuk ke dalam pengertian. Nah, itu secara ilmu mantik pengertian seperti ini sangat umum, ya, sehingga tidak atau kurang memenuhi kriteria sebuah ta'rif atau sebuah pengertian. Oke. Kemudian yang kedua, ta'rifut Tirmidzi. Ya, ta'rif yang dikemukakan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, ini pengarang Sunan At-Tirmidzi ya. Apa kata beliau? Kullu haditsin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhibi wa la yakunu al haditsu syadzan wa yurwa min ghairi wajhi nahwi dzalika fahuwa indana haditsun hasanun. Jadi hadis hasan menurut Imam Tirmidzi adalah tiap-tiap hadis yang diriwayatkan tidak ada pada sanadnya man yuttaham bil kadzib. Seorang perawi yang tertuduh sebagai seorang pendusta. Ya, kata beliau tidak ada di dalam sanadnya itu seorang perawi yang muttaham bil kadzib. Tertuduh sebagai orang yang pendusta. Wala yakunul haditsu syadzan. Hadis itu juga tidak syadz, tidak berseberangan maknanya dengan riwayat yang sahih atau yang lebih sahih darinya. Wa yurwa min ghairi wajhi nahwi dzalika, dan diriwayatkan dari selain bentuk yang sama dengan hal itu. Ya, maksudnya dia tidak syadz, tidak juga yang menyerupai syadz. Ya, diriwayatkan dalam dalam bentuk yang dikuatkan oleh riwayat lain, tidak bertentangan dengan riwayat lain. Fahuwa indana haditsun hasanun, maka hadis itu menurut kami adalah hadis hasan. Nah, ini pendapat sebenarnya dikritik juga oleh para ulama lain ya. Jadi pengertian yang dikemukakan oleh Imam Tirmidzi, nah nanti juga akan dijelaskan, ini lebih mengarah kepada hasan li ghairihi. Ya. Pengertian yang beliau sampaikan ini nanti mirip pengertian ini dengan pengertian hasan li ghairihi. Nah, sehingga pengertian hasan li dzatihi itu tidak bisa ditangkap atau tidak bisa diwakili oleh definisi ini. Ya, kenapa? Karena di sini ada istilah la yakunu fi isnadihi man yuttaham bil kadzib. Tidak ada pada sanad hadis itu orang yang dituduh sebagai pembohong. Ya. Nah, orang yang dituduh sebagai pembohong ini nanti di hadis hasan li ghairihi itu nanti digarisbawahi ya, bahwa salah satu hadis hasan li ghairihi itu, penyebab hadis hasan li ghairihi itu adalah ketika sanad hadis itu atau di sanad hadis dhaif itu tidak ada orang yang tertuduh sebagai pendusta atau periwayatnya tidak ada yang muttaham bil kadzib. Nah, sehingga dia bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Nah, sehingga kalau disimpulkan ya, ta'rif yang diusulkan oleh Imam Tirmidzi ini hanya mewakili hasan li ghairihi saja, belum mendefinisikan hasan li dzatihi. Nah, ini pendapat yang kedua. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, ta'rif Ibnu Hajarin. Ta'rif Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, apa kata beliau mengenai hadis hasan? Qala, beliau berkata, wa khabarul ahadi binaqli adlin tamid dhabti muttasilis sanadi ghairi atau ghairu mu'allalin wala syadzin huwa as-sahihu li dzatihi. Nah, beliau membandingkan dulu dengan sahih li dzatihi ya. Adapun khabar ahad ya, binaqli adli tamid dhabti, yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil dan sempurna daya ingatnya,
kemudian muttasilis sanadi, kemudian sanadnya bersambung, ghairu mu'allalin, tanpa ada illahnya atau tidak ada illah di dalam hadis itu, wala syadzin, dan juga tidak syadz, ya, tidak berseberangan maknanya dengan hadis sahih lainnya, huwas sahihu lidzatihi. Itu merupakan hadis sahih lidzatihi. Nah, fa in khaffa ad-dhabtu fal hasanu lidzatihi. Nah, disinilah pengertian itu beliau selipkan. Fa in khaffa ad-dhabtu, jika kurang daya ingatnya, daya ingat perawi itu, fal hasanu lidzatihi, maka hadis itu disebut hasan lidzatihi. Nah, jadi Imam Ibnu Hajar dalam pengertian ini beliau mencoba membandingkan atau memberikan definisi hadis hasan itu dengan membandingkannya dengan definisi hadis sahih lidzatihi. Kalau hadis sahih lidzatihi itu syaratnya 5, ya, sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, kemudian perawi yang dhabit, ya, dhabitnya tam, sempurna, maksudnya kapan dan dimanapun ditanya dia bisa menjelaskan, dia bisa menyebutkan riwayatnya, kemudian tidak ada illah, kemudian tidak ada syadz. Nah, itu kata beliau pengertian dari sahih lidzatihi. Nah, kalau seandainya hafalan perawinya khaffa, nah khaffa itu artinya kurang, tidak sempurna sebagaimana periwayat hadis sahih. Fa in khaffa ad-dhabtu, jika hafalan perawinya itu kurang, nah kurang dalam artian tidak sekuat periwayat hadis sahih, ya. Jika perawinya itu hafalannya kurang kuat, ya, fal hasanu lidzatihi, maka itu adalah hadis hasan lidzatihi. Nah, disinilah sebenarnya letak perbedaan antara hadis hasan lidzatihi dengan sahih lidzatihi. Kalau hadis sahih lidzatihi periwayatnya dhabitnya tam, ya, tam dalam artian sempurna, kapan dan dimanapun dia ditanya dia bisa menjawab, dia bisa meriwayatkan hafalannya. Sementara kalau perawi hasan lidzatihi itu hafalannya lemah, ya, lemahnya bukan lemah sangat lemah, bukan, tapi kurang kuat saja, ya. Karena kalau hafalan sangat lemah, nah itu nanti mungkar jadinya hadisnya, ya, hadis mungkar jadinya. Tapi kalau yang hasan lidzatihi ini hafalannya, kalau ibaratnya bisa hafalan itu 100%, ya. Kalau sahih lidzatihi hafalannya 90 sampai 100, ya. Nah, hampir mendekati sempurna. Tapi kalau hasan lidzatihi, nah hafalannya mungkin bisa kita presentasikan 70 sampai 90. Nah, itu ya, itu ibarat saja. Nah, jadi mereka ini ada pelupanya gitu, ada sifat lupanya. Jadi kalau meriwayatkan kadang lupa sedikit, ya, ingatnya banyak tapi lupa-lupa sedikit. Nah, itu namanya hasan lidzatihi. Nah, itu bedanya antara hasan lidzatihi dengan sahih lidzatihi. Qultu, kemudian aku berkata, kata Dr. Mahmud Tohan. Faka'annal hasana 'inda Ibnu Hajarin huwa sahihu idza khaffa dhabtu rawihi. Seolah-olah hadis hasan itu menurut Hafiz Ibnu Hajar adalah hadis sahih ketika hafalan perawinya itu khaffa, ya, kurang. Jadi hadis hasan lidzatihi itu sebenarnya mirip dengan hadis sahih, hanya saja bedanya sedikit saja. Daya ingat perawinya agak kurang. Ay qalla dhabtuhu, artinya kurang daya ingatnya. Wa huwa khairu ma urrifa bihil hasan. Dan pendapat ini merupakan sebaik-baik pengertian yang didefinisikan untuk hadis hasan. Ya. Jadi pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menurut beliau, menurut Dr. Mahmud Tohan, merupakan pengertian yang paling bagus untuk hadis hasan. Amma ta'riful Khattabi, adapun pengertian yang diusulkan oleh Imam Al-Khattabi seperti yang kita baca di depan tadi, fa'alaihi intiqadatun katsiratun. Maka pendapat itu mendapatkan intiqadat,
ya, mendapatkan kritikan yang sangat banyak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pendapat Imam Al-Khattabi itu ya yang mengatakan bahwa hadis hasan itu hadis yang dikenal sumbernya, kemudian terkenal periwayatnya, ya, kemudian tidak syadz. Nah, itu terlalu umum ya pengertiannya. Sehingga hadis sahih pun masuk dalam pengertian itu. Nah, itu makanya pengertian atau ta'rif hadis hasan yang diusulkan oleh Imam Khattabi itu fa'alaihi intiqadatun katsiratun, mendapatkan kritikan yang banyak. Wa amma Tirmidzi faqad arrafa ahada qismayil hasani. Nah, sementara Imam Tirmidzi itu beliau mentakrif atau beliau mendefinisikan salah satu dari pembahagian hasan saja. Nah, itu kurangnya Imam Tirmidzi. Ya, beliau menyampaikan bahwa hadis hasan itu hadis yang di dalam sanadnya tidak ada perawi yang muttaham bil kadzib. Nah, pendapat itu sebenarnya lebih dekat kepada pengertian hasan li ghairihi, bukan hasan li dzatihi. Nah, itu makanya di sini disebutkan faqad arrafa ahada qismayil hasani. Ya, beliau hanya mendefinisikan salah satu dari dua jenis hadis hasan. Ya, wa huwa al-hasanu li ghairihi, yaitu hasan li ghairihi. Nah, sementara kalau hasan li dzatihi itu tidak ditemukan di dalam pengertian yang beliau usulkan. Wal aslu fi ta'rifihi ayu arrafal hasanu li dzatihi. Padahal yang asal, yang mestinya fi ta'rifihi dalam mendefinisikan hadis hasan itu ayu arrafal hasanu li dzatihi, bahwa ditakrifkan atau bahwa yang didefinisikan itu adalah hadis hasan li dzatihi, itu yang harus gitu. Ya. Yang idealnya yang dikasih definisi itu hasan li dzatihi, bukan hasan li ghairihi. Kenapa? Li'annal hasana li ghairihi dhaifun fil asli. Karena hadis hasan li ghairihi pada asalnya adalah hadis dhaif. Irtaqa ila martabatil hasani lin jibarihi bi ta'addudi turuqihi. Yang naik hadis dhaif itu kepada martabat hasan. Kenapa lin jibarihi bi ta'addudi turuqihi? Karena tertolongnya dia atau karena tertempelnya dia, ya, hadis dhaif itu bi ta'addudi turuqihi, dengan banyaknya jalur dari hadis tersebut. Nah, jadi di sini ya bisa kita pahami Imam Tirmidzi lebih fokus dalam mentakrifkan hasan li ghairihi ketimbang hasan li dzatihi. Ya, padahal yang harus didefinisikan itu adalah hasan li dzatihi. Nah, kalau definisi yang beliau buat itu lebih cenderung ke hasan li ghairihi, ya, padahal sebenarnya hasan li ghairihi itu adalah hadis dhaif yang punya jalur lain yang setara atau yang lebih kuat, sehingga hadis dhaif itu naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, itu yang beliau definisikan, bukan hasan li dzatihi. Nah, nanti pembahasan hasan li ghairihi akan kita lanjutkan di sub bahasan khusus ya. Nanti ada bahasannya dan ada contohnya juga. Oke. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ta'rifuhul mukhtar. Pengertian hadis hasan yang mukhtar, ya, yang terpilih. Nah, menurut yang terpilih menurut Imam atau Dr. Mahmud Tohan. Wa yumkinu ayu arrafal hasanu bina'an ala ma arrafahu bihi Ibnu Hajarin bima yali. Mungkinlah bahwa didefinisikan hadis hasan itu berdasarkan ta'rif atau pengertian yang telah diberikan atau diusulkan oleh Ibnu Hajar bima yali, dengan apa-apa yang akan datang ini. Nah, jadi pendapat inilah yang lebih, atau bahasa inilah yang lebih tepat. Nah, apa itu? Huwa mattasala sanaduhu binaqlil adlil ladzi khaffa dhabtuhu an mislihi ila muntahahu min ghairi syudzuzin wala illatin. Jadi hadis hasan itu adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil, alladzi khaffa dhabtuhu, yang
kurang daya ingatnya. An mithlihi, dari perawi yang sama dengan dia, ya. Jadi perawi yang sama dengan dia, maksudnya perawi yang adil juga, kemudian tapi khaffa dhabtuhu, ya, daya ingatnya agak kurang, ila muntahahu, sampai selesai, ya, sampai ke ujung sanadnya, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad. Nah, itu ada perawi yang adil tapi daya ingatnya kurang. Nah, boleh semuanya, boleh juga salah satunya, ya. Min ghairi syudzuzin wala illatin, dari tanpa ada syadz dan juga tidak ada illah. Nah, jadi yang digarisbawahi adalah khafadhabtuhu, ya, daya ingat perawinya kurang. Tidak sesempurna periwayat hadis sahih li dzatihi. Baik. Nah, ini masih pengertian. Nah, sekarang kita masuk hukmuhu. Apa hukum dari hadis hasan? Huwa kasahihi fil ihtijaji bihi wa in kana dunahu fil quwwati. Hadis hasan itu sama seperti hadis sahih fil ihtijaji bihi, dalam hal berhujjah dengan dia. Nah, sebagaimana hadis sahih itu bisa kita gunakan untuk berhujjah, ya, bisa kita gunakan sebagai dalil dalam syariat, maka seperti itu jugalah halnya hadis hasan, bisa kita gunakan sebagai dalil dalam syariat. Wa in kana dunahu fil quwwati, sekalipun hadis hasan itu berada di bawah hadis hasan, sekalipun hadis hasan itu berada di bawah hadis sahih fil quwwati, dalam hal kekuatan. Nah, sekalipun dia di bawah hadis sahih sedikit, tapi secara dalil atau secara hujjah, hadis hasan boleh digunakan sebagai dasar-dasar syariat, ya. Dia boleh digunakan sebagai hujjah. Walidzalika ihtajja bihi jami'ul fuqaha, dan karena itulah, ya, jami'ul fuqaha, semua fuqaha, semua ahli hadis, ahli fikih itu berhujjah dengan hadis hasan. Wa amalu bihi, dan mereka beramal dengannya. Wa alal ihtijaji bihi mu'azzamul muhadditsina wal usuliyina, dan wa alal ihtijaji bihi, dan dalam menggunakan hadis hasan sebagai hujjah itu juga dipakai oleh mayoritas ahli hadis dan ahli usul fikih. Jadi hampir semua ulama menggunakan hadis hasan ini sebagai dalil atau sebagai hujjah, baik dari kalangan ahli fikih, fuqaha, baik dari kalangan ahli hadis ataupun ahli usul fikih. Itu semuanya sepakat menggunakan hadis hasan sebagai hujjah atau sebagai dalil. Illa man syadza minal mutasyaddidina, kecuali yang tidak menggunakan hadis hasan sebagai dalil itu adalah man syadza minal mutasyaddidin, ya, sebahagian orang yang syadz, orang yang apa ya, yang jarang gitu, ya, minal mutasyaddidin, dari ulama-ulama yang mutasyaddid, ulama-ulama yang ketat, ya, ulama-ulama yang sangat berhati-hati. Nah, mereka tidak menggunakan hadis hasan sebagai dalil. Nah, ini sedikit jumlahnya, ya, karena mayoritas ulama itu menggunakan hadis hasan sebagai dalil. Wa qad adrajahu ba'dul mutasahilina fi nau'is sahih. Nah, cuma di sisi lain, ya, wa qad adrajahu ba'dul mutasahilin, sebahagian ulama yang mutasahilin, nah, mutasahil ini lawan dari mutasyaddid, ya, yang agak longgar gitu, ya. Sebahagian ulama yang mutasahil, yang longgar, itu adrajahu, memasukkan hadis hasan itu fi nau'is sahih, ke dalam jenis dari hadis sahih. Nah, sebaliknya ini, ya. Kalau yang tadi itu anti dengan hadis hasan. Kalau yang kedua ini sangat mudah dalam mengkategorikan hadis hasan sebagai hadis sahih. Nah, siapa contohnya ulama yang mutasahil dalam apa namanya, menggolongkan hadis hasan sebagai sahih? Nah, diantaranya adalah kal Hakim, ya, seperti Imam Hakim. Nah, penulis Mustadrak ala Sahihain, wa Ibnu Hibban, penulis kitab Sahih Ibnu Hibban, wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah, penulis Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, jadi mereka bertiga, ya,
ini tergolong orang-orang yang mutasahil dalam menjadikan hadis hasan masuk dalam kategori hadis sahih. Ma'a qaulihim bi annahu dunas sahih, ya, bersamaan dengan pendapat mereka atau perkataan mereka bahwasanya hadis hasan itu tetap berada di bawah hadis sahih al-mubayyani awwalan, yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi meskipun mereka menggolongkan hadis hasan sebagai sahih, tapi tetap saja mereka menggarisbawahi bahwa kualitasnya berada di bawah sedikit dari hadis sahih. Nah, itu ya. Nah, itu hukum dari hadis hasan. Nah, sekarang kita masuk mithaluhu, ya, contoh dari hadis hasan. Mithaluhu ma akhrajahu at-Tirmidzi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai an Abi Imran al-Jawni an Abi Bakr bin Abi Musa al-Ash'ari qala sami'tu abi bihadratil aduwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta zilalis suyufi al-hadits. Nah, contoh dari hadis hasan adalah hadis yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, beliau berkata, haddatsana Qutaibah, telah menceritakan kepada kami, kepada saya, kata Imam Tirmizi, Imam Qutaibah. Nah, ini adalah guru dari Imam Tirmizi. Kemudian beliau mengatakan haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai. Nah, ini guru dari Imam Qutaibah. An Abi Imran al-Jawni, dan berasal dari Abi Imran al-Jawni, guru dari Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. An Abi Bakr bin Abi Musa al-Ash'ari, ya. Kemudian dari Abi Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari qala, ya, dia berkata, Abu Musa al-Ash'ari, sami'tu abi, ya. Jadi Abu Bakar berkata, sami'tu abi, saya mendengar ayahku, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, bihadratil adu, di hadapan musuhnya, yaqul, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan pedang. Nah, ini adalah hadis, ya. Oke. Nah, ini contoh dari hadis hasan. Ya, contoh dari hadis hasan. Nah, kenapa hadis ini disebut hasan? Nah, tentu kita bertanya, ya, kenapa hadis ini disebut dengan hadis hasan? Fahadzal haditsu qala anhu Tirmidzi. Maka hadis ini dikomentari oleh Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharibun. Ini adalah hadis hasan yang gharib, ya, hadis hasan yang gharib. Qultu, kemudian aku berkata, kata Syekh Mahmud Thahan, wa kana hadzal hadisu hasanan, ya, hadis ini hasan. Kenapa? Li'anna rijala isnadihi al-arba'ah thiqatun illa Ja'far ibn Sulaiman al-Dubai fa innahu hasanul hadithi. Kenapa hadis ini hasan? Karena rijal, ya, para periwayat yang ada di sanad hadis ini yang jumlahnya 4 orang, ya. Di sini ada 4 orang, yaitu Qutaibah, kemudian Ja'far bin Sulaiman al-Dubai, kemudian Abi Imran al-Jawni, kemudian Abi Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari. Nah, ada 4, ya, ada 4 orang periwayat. Karena sesungguhnya periwayat yang ada di sanad di sanad hadis itu yang jumlahnya 4 orang, itu semuanya siqatun illa Ja'far ibn Sulaiman. Kecuali yang tidak siqah itu adalah Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Nah, ini dia. Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai, atau guru dari Imam Qutaibah. Nah, fa innahu hasanul hadis, maka sesungguhnya Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai ini adalah seorang yang hasanul hadis, yang hadisnya hasan saja. Ya, yang hadisnya hasan. Maksudnya daya ingat Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai ini itu agak kurang, ya, agak kurang kuat dibandingkan yang lain. Lidzalika,
karena hal itu nazalal haditsu an martabatis sahihi ila martabatil hasani. Karena hal itulah turun hadis ini dari martabat sahih kepada martabat hasan. Nah, jadi gara-gara hafalan Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai ini yang kurang kuat, ya, beliau sebenarnya adil, ya, Ja'far bin Sulaiman ini adil orangnya. Ya, beliau dobit juga, tapi dobitnya agak kurang. Persentasenya hanya 70 sampai 90% saja ingatan beliau. Nah, gara-gara itulah hadis yang kita bacakan tadi, inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf, ini adalah hadis hasan, ya. Hadis hasan lidzatihi. Nah, terkait dengan matan hadisnya inna abwabal jannah, nah perlu diketahui bahwa hadis ini berbicara tentang jihad, ya. Nah, hadis ini ditaruh oleh Imam Tirmidzi dalam bab jihad. Nah, jadi menggunakan hadis ini nggak boleh sembarangan juga, ya. Kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi yang tidak perang, nah ini kan bihadratil adu, ya, di hadapan musuh, ya. Nah, kalau kita tidak berada dalam situasi perperangan, kita tidak berada di depan musuh misalnya, maka hadis ini nggak berlaku, ya. Pintu surga di bawah naungan pedang, misalnya pedang kita layangkan kepada non muslim yang tidak memerangi muslim misalnya, atau yang tidak memerangi, mengganggu umat Islam. Nah, dalam hal kondisi yang seperti ini, hadis ini tidak berlaku, ya. Kalau ada orang yang menggunakan hadis ini untuk membunuhi orang-orang non muslim yang ada di Indonesia misalnya, padahal situasinya bukan dalam situasi perang, maka dia sudah salah dalam memahami hadis ini. Nah, itu makanya selain ulumul hadis, ya, kita juga harus belajar namanya ilmu turuq fahmil hadis. Ya, ilmu memahami hadis gitu, ya. Jadi hadis itu harus kita sesuaikan dengan konteksnya. Jangan hadis itu dipotong kemudian dipakai sembarangan. Nah, dipakai sembarangan sehingga membuat hadis itu terputus dari maksud asalnya. Nah, disinilah pentingnya kita membahas ilmu, salah satu cabang dari ilmu hadis yang disebut dengan ilmu turuq fahmil hadis. Nah, kebetulan salah seorang guru kami, Syekh Kiai Ali Mustafa Yaqub almarhum, beliau mempunyai kitab khusus yang menjelaskan hal itu. Nama kitabnya At-Turuq As-Sahihah fi Fahmi As-Sunnah An-Nabawiyah. Nah, di dalam itu beliau tuliskan bagaimana cara kita dalam memahami teks-teks hadis, ya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan. Oke. Nah, sedikit lagi bagian yang keempat, maratibuhu. Ya, maratibuhu, martabat atau derajat-derajat dari hadis hasan. Kama anna lis-sahihi maratiba yatafawatu biha ba'dus sahihi an ba'din, kadzalika fa inna lil hasani maratiba. Sebagaimana bahwasanya untuk hadis sahih itu ada tingkatan-tingkatan yang berbeda dengan tingkatan itu sebahagian hadis sahih dari sebahagian yang lain. Kadzalika, maka seperti itu jugalah sesungguhnya bagi hadis hasan itu ada maratib, ya, ada tingkatan-tingkatan. Wa qad ja'alaha Az-Zahabi martabataini. Nah, Imam Az-Zahabi, ya, menjadikan tingkatan hadis hasan itu menjadi dua, martabatain, ya, ada dua tingkat saja. Faqala, kemudian beliau berkata, fa'a'la maratibihi makhtulifa fi tashihi hadithi ruwatihi wa tahsinihi. Ya, maka yang fa'a'la maratibihi, ya, martabat hadis hasan yang paling tinggi itu adalah makhtulifa, ya, hadis yang diperselisihkan dalam mensahihkan hadis periwayatnya dan mentahsinnya atau menghasankannya. Nah, maksudnya martabat hadis hasan yang paling tinggi itu adalah hadis yang para ulama itu beda pendapat apakah ini dikategorikan sahih atau hasan gitu. Ulama itu bingung, ya, antara dua hadis ini, apakah dia sahih atau hasan. Nah, ini adalah a'la maratibihi. Itu adalah hadis hasan yang paling tinggi derajatnya. Nah, apa contoh sanad hadis yang seperti ini?
ka hadithi Bahz bin Hakim, seperti hadis yang di dalam sanadnya ada Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi, ya, dari ayah dan dari kakeknya, wa Amr bin, ya, wa Amr bin Syu'aibin, dan seperti Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi, dari ayah dan kakeknya, wa Ibnu Ishaq wa anit Taimi, kemudian dari Ibnu Ishaq dari At-Taimi, wa amtsali dzalika mimma qila innahu sahihun, dan riwayat atau sanad-sanad lain yang dikatakan bahwa sanad itu seolah-olah sahih. Ya. Jadi ketika para ulama beda pendapat antara apakah sanad ini sahih atau hasan, maka ketika itulah hadis itu hasannya a'la martabatan. Ya. Ketika itulah hadis hasan itu, atau itulah, ya, hadis itulah yang merupakan hadis hasan yang paling tinggi tingkatannya. Wa huwa min adna maratibis sahih, dan jenis yang pertama ini merupakan martabat yang paling rendah dari hadis sahih. Nah, jadi bisa kita simpulkan, hadis martabat yang paling rendah dari hadis sahih itu merupakan martabat yang paling tinggi untuk hadis hasan. Nah, itu kesimpulannya. Ya, hadis sahih yang paling rendah kualitasnya itu sama dengan hadis hasan yang paling tinggi kualitasnya. Oke. Nah, itu ya. Kemudian yang B, yang ba, summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu atau martabat yang kedua, makhtulifa fi tahsini hadithi ruwatihi wa tad'ifihi. Kemudian yang setelah itu adalah hadis yang diperselisihkan di dalam status hasannya perawi atau dhaifnya. Nah, kalau martabat yang kedua ini, ada hadis yang para ulama beda pendapat apakah dia hasan atau dhaif. Nah, ini adalah derajat yang paling bawah dari hadis hasan. Nah, apa contohnya? Ka haditsil Harithi ibni Abdullah wa Asim ibni Dhamrah wa Hajjaj ibni Artah wa nahwihim. Seperti hadis yang di dalam sanadnya ada periwayat yang bernama Al-Harith ibni Abdullah atau Asim ibni Dhamrah ataupun Hajjaj ibni Artah wa nahwihim, dan nama perawi yang lain. Nah, jadi kalau seandainya para ulama itu bingung, ya, hadis ini sahihkah atau dhaifkah, atau perantaraan antara hasan dengan dhaif, maka itu adalah derajat paling bawah dari hadis hasan. Nah, sementara derajat paling tinggi yaitu hadis yang para ulama beda pendapat apakah hadis ini sahih atau hasan. Nah, itu adalah derajat yang paling tinggi dari hadis hasan lidzatihi. Nah, apa saja tadi contohnya? Seperti Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi. Jadi kalau ada sanad, ya, di dalam sanad itu ada nama Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi, atau Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi, atau Ibnu Ishaq anit Taimi, ya, maka hadis ini adalah hasan tapi dengan martabat yang paling tinggi. Ya, hasan tapi dalam tingkatan yang paling tinggi. Nah, atau sanad ini merupakan hadis sahih yang paling rendah derajatnya. Jadi perbatasan, ya, perbatasan antara hadis sahih dengan hadis hasan. Nah, ini martabat atau tingkatan dari hadis hasan. Nah, mungkin sampai di sini, ya, kita baca teksnya. Untuk minggu depan, insya Allah kita mulai dari martabatu qaulihim hadithun sahihul isnad atau hasanul isnad. Ya, apa beda istilah hadithun sahihul isnad dengan hasan isnad? Oke. Nah, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini baca teksnya. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mungkin, ya, 5-10 menit kita buka sesi tanya jawab. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya Ustaz. Ya, Bu Maryam, ya, silakan Bu. Mohon maaf saya ketinggalan tadi.
Rebo yang lalu juga saya lupa jadi nggak ngikut. Mungkin kalau Oh, lain kali saya tolong dikasih tahu, jadi biar setiap malam Kamis saya bisa selalu ngikutin, karena hari Rebo saya kebetulan ngajar sampai maghrib gitu, jadi oh iya, iya kadang Bu. pulang lupa gitu. Terima Iya, kasih iya. Ustadz. Mohon maaf tadi saya tidak ngikutin dari awal, jadi agak kurang sempurna pemahaman saya. Yang mau saya Iya, tanya gini Ustadz, tadi kan iya. dikatakan bahwa hadis yang paling tinggi statusnya di hadis Hasan, berarti itu yang paling rendah di hadis Sahih gitu ya Ustadz ya. Itu dikarenakan Hadis yang paling tinggi di Hasan, ya, itu paling rendah di rendah hadis di Sahih. hadis Sahih. Ya, ya. Itu kan berkaitan dengan seorang perawinya gitu ya. Nah, nama-nama Ya, tadi perawi yang 4 yang ditunjuk itu, apakah dalam setiap meriwayatkan hadis atau mengusung sebuah hadis, beliau berempat ini sudah dicap gitu ya, atau sudah dikategorikan bahwa memang perawi 4 inilah yang lemah daya ingatnya gitu ya, walaupun lemahnya tidak sampai parah begitu. Nah, ya. kemudian jika ada hadis lain atau redaksi hadis lain yang sama dengan yang diriwayatkan oleh 4 orang ini, apakah Ya. juga tetap hadis itu masih dihukumi rendah, tidak seperti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh misalnya 2 orang atau 3 orang yang dobit semua, seperti itu Ustaz, pertanyaan saya. Apakah Oh status ya. hadis itu juga masih tetap dianggap rendah lantaran dari 4 orang ini yang memang sudah dihukumi atau dijudge sebagai orang yang kurang dobit seperti itu Ustaz. Oh ya, baik Bu. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, bagus pertanyaannya. Oke, tadi benar ya, kalau hadis yang paling tinggi derajat kehasanannya itu sama dengan hadis paling rendah derajat kesahihannya. Nah, tadi ada beberapa nama yang disebutkan. Kalau seandainya di dalam sanad itu ada perawi atau nama-nama perawi ini, maka otomatis sanad hadis itu dianggap hasan gitu ya. Hasan tapi dengan derajat yang paling tinggi. Nah, apakah itu otomatis atau gimana? Nah, jadi seperti ini Bu. Kenapa para ulama ya menetapkan nama-nama ini sebagai perawi yang secara daya ingatnya agak kurang? Nah, itu sebenarnya nggak muncul dari penilaian secara secara tiba-tiba sebenarnya. Kenapa nama-nama ini dikategorikan sebagai hasan? Ya, kalau ada nama ini berarti hadisnya hasan. Oke. Kenapa seperti itu? Karena dari sebagian banyak riwayat, ketika dibandingkan riwayat mereka ini dengan periwayat-periwayat lain, mayoritas periwayat itu bahasa mereka sama semua. Nah, periwayat misalnya kalau hadis ini misalnya ya ada sebuah hadis diriwayatkan oleh misalnya oleh 5 orang misalnya. Nah, 5 orang. 4 orang di antara yang 5 orang ini semuanya kan orang adil semua nih, 5 orang ini. Tapi 4 orang di antara yang perawinya itu sama semua redaksinya. Nah, mereka sama semua bahasanya gitu. Tapi ada 1 orang yang agak beda sedikit. Ya, beda sedikit ini maksudnya mungkin dalam hal susunan misalnya ya. Yang 4 ini susunannya jumlah fi'liyah semua, sementara yang 1 ini jumlah ismiyah misalnya. Nah, kemudian yang 4 ini misalnya dia bahasanya agak pendek, ya, agak pendek, sementara yang 1 orang ini agak panjang sendirian gitu. Tapi dia tidak bertentangan dengan yang 4 ini. Tetap secara makna sama gitu. Nah, cuma ada bahagian-bahagian hadis yang agak lebih dari dia. Atau ada bahagian-bahagian yang agak kurang dari 4 temannya yang sempurna tadi. Nah, gara-gara itulah nama-nama ini dianggap sebagai perawi yang hasan gitu. Nah, jadi penilaian mereka ini, kenapa hadis mereka hasan? Ya karena mereka hafalannya kurang kuat. Dari mana kita tahu hafalannya kurang kuat?
hafalannya itu kan susah dinilai ya, Bu ya. Iya, iya betul. Nah, hafalannya itu susah dinilai. Nah, cara menilai hafalan perawi itu dengan membandingkan riwayat dia dengan riwayat periwayat lain yang sama redaksinya dengan dia gitu. Nah, ketika 4 orang sama, sementara dia sendiri yang agak kurang atau agak beda dengan yang lain, maka dari sanalah ulama mengetahui kalau kadar hafalannya agak kurang. Nah, karena hafalan itu sifatnya abstrak, kita nggak bisa memastikan ya, oh hafalan si Anu ini kalau dilihat dari wajahnya dia agak kurang kuat nih. Nah, nggak mungkin itu, nggak bisa. Atau dari misalnya dari cara dia ini berbicara misalnya, oh kalau cara bicaranya gini, oh, kayaknya hafalannya kurang kuat nih. Nah, nggak bisa seperti itu. Nah, jadi cara ulama menentukan hafalan kuat, kurang kuat, atau lemah, itu dilihat dari membandingkan riwayat dia dengan riwayat periwayat yang lain. Sehingga ketika hanya dia sendiri yang beda, nah itu namanya syadz nanti. Kalau dia beda dan bertentangan, namanya syadz. Nah, tapi kalau dia beda sedikit tapi tidak bertentangan, nah itu hanya jatuh kepada derajat hasan saja. Ya. Tapi kalau dia beda sendiri tapi bertentangan dengan mayoritas, nah itu nanti bisa jadi syadz hadisnya. Kalau syadz itu sudah terkategori dhaif, Bu. Nah, terkategori dhaif. Ya. Nah, jadi berbeda itu ada tingkatannya. Ketika berbedanya hanya di tataran redaksi, nah itu hasan. Hadis yang berbeda itu namanya hasan. Kalau perbedaannya kontras, bertolak belakang dengan mayoritas, nah itu namanya syadz. Ya, walaupun perawinya dikenal sebagai orang yang adil. Nah, itu perawinya hadisnya namanya syadz. Dan hadis syadz itu tergolong sebagai hadis dhaif. Bukan lagi hasan. Nah, di sanalah letak perbedaan antara hasan dengan syadz. Ya. Hasan dengan syadz. Nah, seperti itu, Bu. Nah, jadi ketika berbeda, hadis yang berbeda ini hasan, sementara yang lain itu sahih. Ya, yang lain sahih, yang 4 tadi sahih. Nah, yang 4 ini bisa menaikkan derajat yang satu ini menjadi sahih li ghairihi. Nah, jadi hasan yang satu orang ini walaupun riwayatnya agak beda dari yang 4 orang, tapi bukan berarti dia dhaif atau bukan berarti dia syadz karena tidak bertentangan tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi yang satu ini naik dia menjadi sahih li ghairihi. Nah, sementara yang 4 jalur tadi yang sama riwayatnya itu disebut sahih li dzatihi. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Bu, logika berpikirnya gitu. Nah. Jadi begini, saya menangkapnya begini, Ustaz. Iya. Berarti ketika ada matan hadis yang di dalamnya ada rawi dari salah satu yang 4 ini, tidak mungkin hadis itu menjadi sahih li dzatihi, itu tidak mungkin ya, Ustaz ya. Iya, secara konsep seperti itu ya, secara konsep seperti itu. Dia berada di tataran sahih yang paling bawah. Sahih paling bawah. Sahih li ghairihi. Oke, terima kasih Ustaz. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, Bu ya. Ya, insyaallah sudah paham. Oke, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke. Bertanya, Ustaz. Iya, silakan Pak Ruli. Yang menarik itu tadi dari definisi hasan versi Imam At-Tirmidzi tadi. Iya. Dilihat bahwa rawinya itu hanya tidak tertuduh bil kadzib atau tidak tertuduh dusta. Iya. Kan kalau kita melihat martabat tajrih itu kan kalau yang dijarah dengan paling tinggi martabatnya itu kan yang jarah itu yang kadzab atau tertuduh dusta. Muttaham, ya, hadis mungkar. Sebetulnya rawinya di sini berarti tidak masuk rawi yang ta'dil gitu, yang mendapatkan adalah yang bagus. Iya. Bahkan masih mungkin di rentang yang mendapatkan jarah, hanya saja di sini hanya disarati saja tidak tertuduh dusta. Iya.
Ya. Nah, apakah memang demikian ataukah mungkin ada penjelasan yang lain? Sebab kalau melihat dari tidak hanya tertuduh dosa, kemungkinan rawinya kan martabatnya dhaif dari sisi dobitnya. Kemudian di sini juga tidak adanya hadis yang saz. Tapi kalau melihat definisi hadis itu sendiri sebetulnya berkaitan dengan matan ya tadi ya. Dengan nakaroh matan. Kalau ada nakaroh matan biasanya terkait dengan akurasi hafalan atau dobit. Apakah ini tidak bertentangan atau mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Ustadz? Ada iskal di sini. Oke. Baik, ini pertanyaan filosofi ya, filosofis terkait dengan pengertian hasan yang ditawarkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Tadi beliau bilangnya la yakunu fi isnadihi man yuttaham bil kadzib. Ya. Hadis hasan itu hadis yang di dalam sanadnya tidak ada perawi yang tertuduh sebagai pembohong, tukang bohong ya. Nah, derajat muttaham bil kadzib ini termasuk sebagai jarah yang parah ya. Nanti kalau di jenis hadis dhaif, kalau periwayatnya muttaham bil kadzib itu hadisnya bisa bisa terkategori sebagai hadis matruk ya, semi palsu ya, semi palsu. Kalau yang bohong sama sekali hadis maudhu namanya. Tapi kalau muttaham bil kadzib, nah itu hadisnya namanya hadis matruk. Nah, seolah-olah Imam Tirmidzi bilang ya, hadis hasan itu batas paling bawahnya dia tidak sampai matruk. Ya, tidak sampai matruk. Kalau di atas matruk dalam artian jarahnya tidak separah muttaham bil kadzib, dia masih masuk dalam kategori hasan. Nah, dia masih bisa dikategorikan sebagai hasan karena tingkat jarahnya tidak separah muttaham bil kadzib. Nah, jadi seolah-olah dalam hal ini, definisi ini, beliau membatasi batas paling bawah dari hadis hasan itu. Nah, itu makanya menurut Syekh Mahmud Tohan, pengertian yang Imam Tirmidzi kemukakan ini lebih dekat kepada pengertian hasan atau syarat hasan li ghairihi gitu. Karena kapan hadis dhaif itu bisa naik ke derajat hasan li ghairihi kalau derajat kedhaifannya tidak ada yang di dalam perawinya perawi yang yuttaham atau muttaham bil kadzib. Nah, selama tingkat kedhaifannya tidak syadid, tidak parah seperti itu, maka dia masih berpotensi untuk naik menjadi hasan li ghairihi. Nah, jadi seolah-olah kalau yang kita pahami, Imam Tirmidzi hanya membatasi batas minimal hadis itu hasan gitu. Beliau tidak membatasi batas maksimalnya. Batas maksimalnya nggak diketahui, asalkan periwayatnya tidak tertuduh sebagai pembohong, yang mana muttaham bil kadzib ini adalah lafaz jarah yang paling parah ya, yang nomor 2 paling parah sebelum kadzab. Nah, sebelum kadzab berarti dia masih bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Nah, itu kalau yang saya pahami dari potongan ini seperti itu. Beliau hanya membatasi batas hadis dhaif apa yang bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Nah, kemudian beliau batasi juga wala yakunul haditsu syadzan. Hadis itu juga tidak berstatus syadz. Ya, tidak berstatus syadz. Ini hanya sebagai syarat tambahan saja kalau yang saya pahami. Jadi ketika perawinya tidak muttaham bil kadzib, ya, tidak muttaham bil kadzib, kemudian di sanadnya atau di matannya juga tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau hadis lain yang setara atau yang lebih kuat dengan dia. Nah, jadi potongan wala yakunul haditsu syadzan, ya benar, ini berkaitan dengan hafalan juga karena syadz itu kan objeknya matan sebenarnya. Ketika matan tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih sahih, berarti kuat kemungkinan periwayatnya siqah. Ya, kuat kemungkinan periwayatnya dhabit.
Nah, dobit ya. Dobit, tapi dobitnya tidak sekuat dobit periwayat sahih. Nah, itulah yang digarisbawahi oleh Ibnu Hajar di takrif yang setelah ini. Nah, sehingga kalau dalam pembacaan saya, dua potongan ini tidak tidak iskal, Pak. Kalau menurut saya ya. Kalau menurut yang saya pahami, la yakunu fi isnadihi man yuttaham bil kadzib. Nah, ini syarat pertama. Ya, menurut Imam Tirmizi, hadis itu bisa atau masih bisa terkategori sebagai hasan ketika di sanadnya tidak ada perawi yang parah. Apa standar parah itu? Muttaham bil kadzib. Dia tertuduh sebagai pembohong. Nah, itu satu dari segi kepribadian periwayatnya. Kemudian wala yakunul haditsu syadzan, hadis itu tidak syadz. Ya, artinya kalau tidak syadz, daya ingat perawinya masih bisa dianggap, masih bisa masih bisa kita kita jadikan sebagai sandaran gitu. Karena kalau tidak syadz berarti masih ada tabi atau syahid lain yang memperkuatnya kan. Nah, artinya periwayat hadis hasan ini menurut beliau masih dobit dia, walaupun dobitnya tidak sekuat dobit pada hadis sahih. Nah, itu yang saya pahami, Pak. Jadi, ini hanya sebatas syarat yang beliau kemukakan ya, baik dari segi kepribadian periwayatnya, ataupun dari segi daya ingatnya gitu. Nah, itu yang saya pahami. Mudah-mudahan bisa nyambung dengan pertanyaan Pak Ruli. Ya, terima kasih. Mungkin kalau boleh nambah nanti di grup aja tadi mungkin. Nggak apa, kalau nambah silakan Pak. Ini terkait dengan kan kadang-kadang ada pasien ada rawi itu dari sisi adalah dia soduk. Ya. Tapi karena akurasi hafalannya kurang, kemudian kadang-kadang dilabeli oleh Ibnu Hajar soduk yukhti atau yahim. Kadang-kadang dia benar, tapi kadang-kadang keliru. Apakah ini yang dilabeli oleh Ibnu Hajar seperti ini masuk pada kategori hasan menurut Imam Tirmizi tidak tadi? Oke. Biasanya kalau istilah soduk ya, soduk yukhti ya, tapi laisa yukhti katsiran gitu, yukhti atau soduk. Nah, itu biasanya seringkali dipahami sebagai ciri atau lafaz ta'dil yang yang berimplikasi terhadap hasan ya. Jadi kalau seandainya perawinya digelari dengan soduk ya, soduk kemudian yukhti, tapi yukhtinya bukan yang berkepanjangan ya, bukan yukhti yang selalu salah, bukan seperti itu. Nah, itu biasanya konotasi seperti itu diarahkan ke hadis hasan. Ya, benar gitu. Nah, cuma apakah istilah itu dipakai atau dipahami sama oleh Imam Tirmizi? Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Nah, istilah itu apakah Imam Tirmizi nerimanya sebagai istilah ta'dil untuk perawi hasan atau enggak? Nah, itu kita belum bisa memastikan ya, Pak. Tapi secara umum ya, secara ilmu hadis umum yang kita pelajari, kalau istilahnya soduk biasanya implikasinya hasan. Ya. Kemudian misalnya yukhti ya, atau sering ragu misalnya ya, syuk ya, seperti yang tadi. Nah, itu implikasinya ke hasan biasanya. Nah, hasan dengan ketentuan ya, dengan syarat hadis itu dikuatkan oleh sanad atau jalur lain. Nah, itu nanti bisa bisa dibaca lebih dalam di karangan Syekh Thohir Al-Jawabi, Pak ya. Nah, itu beliau punya kitab khusus namanya Al-Jarh wa Ta'dil Bainal Mutasyaddidin wal Mutasahilin. Nah, di sana dijelaskan istilah-istilah itu. Jadi istilah soduk, kemudian istilah siqah menurut berbagai ulama itu beda-beda. Bisa jadi siqah menurut si A berbeda dengan siqah menurut si B karena standarnya beda. Nah, itu nanti ada di kitab khusus namanya Al-Jarh wa Ta'dil Bainal Mutasyaddidin wal Mutasahilin karangan Syekh
Thahir Al-Jawabi. Nah, itu nanti bisa bisa dicari file PDF-nya. Oke, mudah-mudahan bisa nyambung, terjawab ya Pak ya. Pak Ruli. Ya, afwan Pak. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu untuk kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan istilah yang yang lebih seru ya sepertinya. Ini apakah beda istilah hadisun sahihul isnad dengan hasanul isnad? Nah, apakah itu dua istilah yang berbeda atau muradif saja atau sama gitu. Nah, insya Allah minggu depan kita akan bahas. Pada malam hari ini kita cukupkan dulu. Ya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan Bu ya. Oke. Saya izin duluan Bapak Ibu. Ya.